الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kepada yang wajib, yang harus ada dalam akidah. Fal wajibu fil aqidati, yang wajib, yang harus ada dalam akidah adalah apa? At-taslimu lillah. Taslim, menyerahkan kepada Allah. Seluruh ayat, seluruh hadis yang berbicara tentang Allah, kita serahkan kepada Allah. Maka Imam Syafi'i mengajari kepada murid-muridnya kalimat amantu billah wa bima jaa bihillah bimuradillah. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada apapun yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah apa? Yang datang dari Allah apa? Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Terakhir, bimuradillah, terserah Allah. Jadi bukan terserah kita. Beda dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah. Terserah mereka. Ya. Jadi wajah Allah itu terserah kami. Allah turun ke langit dunia itu maksudnya apa? Terserah kami. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, maksudnya apa? Terserah kami. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maksudnya apa? Terserah kami. Adapun Ahlus Sunnah, terserah Allah. Kita hanya bisa menirukan, mencontek, menjiplak. Apa kata Allah dan Rasulnya? Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya, Allah betul-betul telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maksudnya apa? Terserah. Tangan seperti apa, prosesnya seperti apa, wallahu alam, terserah Allah. Kita hanya bisa menirukan. Maka pembahasan tentang sifat-sifat Allah di zaman Rasul dan para sahabat hampir-hampir tidak ada. Nggak dibahas. Apanya yang mau dibahas? Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Sudah, ngapain dibahas? Jahannam akan menggeram. Jahannam nanti akan menggeram dengan minta tambah hal mim mazid. Hal mim mazid. Ya Allah, tambah lagi ya Allah. Mana tambahannya ya Allah? Padahal sudah habis. Manusia dan jin yang harus masuk ke Jahannam sudah nggak ada lagi. Tapi Jahannam terus menggeram. Lalu Allah injakkan telapak kakinya. Sehingga Jahannam itu mengatakan, qad cukup ya Allah, cukup ya. Apa yang mau dibahas dari ucapan Nabi ini? Nggak ada. Nggak ada. Arti diinjak kita tahu. Telapak kaki itu apa kita tahu. Dan telapak kaki itu bukan milik siapa-siapa, milik Allah Rabbul Alamin. Apa yang mau dibahas? Nggak dibahas. Diimani apa adanya. Berbeda dengan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah. Dibahas. Maksudnya begini, begitu. Sebab kalau difahami apa adanya, masa Allah punya telapak kaki. Jadi seperti kita. Ya. Kok Allah punya anggota badan dan seterusnya. Hati-hati. Tidak ada satupun ayat, satupun hadis. Tidak ada ucapan Nabi yang mengatakan Allah punya anggota badan.
Nah itu tangan, wajah, jari. Tangan, wajah, jari kita itu anggota badan. Fisik, jisim. Kalau Allah, tidak. Loh kok begitu? Ya beda. Kita ya kita, Allah ya Allah. Untuk mengatakan bahwa Allah memiliki anggota badan, maka harus ada ayat atau hadis yang menyatakan bahwa Allah betul-betul memiliki anggota badan. Mana? Enggak ada. Yang ada tangan Allah, wajah Allah, jari Allah. Itu bukan anggota badan. Bukan, karena itu Allah. Kalau kita, iya. Iya kan? Sebagaimana kita turun dari lantai 5 ke lantai 2, tentu detik itu di lantai 5 tidak ada kita, yang ada kita di lantai 2. Adapun Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, apakah dengan demikian arsy Allah kosong? Karena Allah sedang turun ke langit dunia? Jawabnya, tidak. Arsy Allah tidak pernah kosong. Loh kok begitu? Itulah Allah Rabbul Alamin. Beda dengan kita. Maka cukup bagi kita ikuti apa adanya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah, bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang memohon akan aku beri, siapa yang sedang minta ampun akan aku ampuni. Selesai. Maka betul-betul Rasul dan para sahabat mengimani sifat-sifat Allah tanpa pembahasan bertele-tele. Tidak melelahkan. Beda dengan firqah-firqah yang saya sebut tadi. Melelahkan sekali. Sangat melelahkan. Apalagi ahlul kalam. Yang terbesar dari mereka menyesal. Menyesal. Melelahkan sekali. Berbicara tentang Tuhan, versi ahlul kalam, versi falasifah, melelahkan sekali. Tidak ada dalil yang ada qala wakila. Katanya. Sangat melelahkan, tidak ada hasilnya. Adapun Rasul dan para sahabat, karena dibimbing oleh wahyu, hampir-hampir tidak ada pembahasan. Selesai. Ya. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah membahas tentang tangan Allah, wajah Allah, turunnya Allah, dan seterusnya. Dibahas. Ya, seperti ini kan kita membahas. Itu karena terpaksa. Karena terpaksa. Terpaksa apa? Ya mereka mulai duluan. Ya. Maksud Allah bersemayam itu Allah menguasai. Nah, mereka kan mulai duluan ini. Ya kan? Coba mereka diem, Ahlus Sunnah diem. Mereka mulai duluan nih. Mulai merubah-rubah ayat, merubah-rubah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Allah turun ke langit dunia, itu bukan Allahnya yang turun, tapi yang turun rahmatnya. Mulai duluan kan? Mulai duluan mereka ini. Siapa yang pertama kali mengatakan seperti itu? Kalau yang mengatakan Nabi atau Abu Bakar, Umar, para sahabat, iya. Iya. Ini bukan. Rasul dan para sahabat semuanya diam. Tidak ada komentar sedikit pun, tidak ada ta'liq, tidak ada penjelasan. Maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Gak ada penjelasan. Tiba-tiba ada orang belakangan, ratusan tahun setelah Nabi wafat, tiba-tiba dengan lancangnya mengatakan, oh yang turun bukan Allah, yang turun rahmatnya. Istiwa itu bukan bersemayam, tapi menguasai. Maksud tangan Allah itu kekuasaan Allah. Ya. Maksud Allah tertawa itu, Allah senang, Allah ridho. Mereka mulai dulu. Maka tampillah Imam Syafi'i, tampillah Imam Malik, tampillah Syekhul Islam. Karena mereka mulai duluan. Kalau mereka diam, Ahlus Sunnah diam. Gitu ya. Sama dengan di dalam fikih Ahlus Sunnah mengatakan bid'ahnya tahlilan, bid'ahnya muludan, salawat nariyah dan seterusnya. Setelah apa? Setelah muncul tentunya. Kalau belum muncul, ya nggak ada pembahasan.
Ada sahabat yang mengatakan tahlilan bid'ah, salawat nariyah bid'ah, maulid nabi bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Kenapa? Ya belum ada tahlilan, belum ada muludan, belum ada salawat nariyah. Maka tidak ada satupun sahabat yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Karena memang belum ada. Yang mengatakan ya ulama belakangan. Kan gitu. Nah, itulah tugas ulama, tugas pokok ulama. Membasmi syubhat, membasmi bid'ah. Bukan syahwat. Kalau syahwat nggak usah ulama lah, antum juga bisa, saya juga bisa. Saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara jangan minum khamar, saudara-saudara jangan berjudi, jangan korupsi, jangan membunuh, saudara-saudara ya. Mari kita sholat, mari kita dermawan, saudara-saudara ya. Semua kita juga bisa. Tapi kalau mengatakan ini sesat, ini batil, ini bid'ah, kalau bukan ulama, nggak bisa. Insya Allah antum nggak akan berani, saya juga nggak akan berani. Ya, kalau bukan ulama yang pertama kali. Apakah Ustaz-Ustaz salaf hari ini di Indonesia itu yang pertama kali mengatakan maulid bid'ah, salawat nariyah bid'ah? Tidak. Ulama, orang yang berilmu. Ya. Wattiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan keluar dari situ. Maka sekali lagi, tidak ada satupun ayat yang berbunyi yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an istiwa'illah, an nuzulillah, enggak ada. Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang wajah Allah. Mereka bertanya kepada engkau tentang tangan Allah, tentang turunnya Allah, tentang bersemayamnya Allah. Jawablah begini-begini. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Yang ada, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yas'alunaka anil mahid. Yas'alunaka an syahril haram qitalun fi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Boleh apa tidak berperang di bulan haram? Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Qul huwa adza. Jawablah bahwa itu najis dan seterusnya. Hal-hal seperti itu. Ada belasan ini. 12 atau 13 kira-kira dalam Al-Quran. Tidak ada satupun mereka bertanya kepada engkau tentang Allah, tentang wajah Allah, tentang jari Allah, tentang telapak kaki Allah. Tidak ada. Tidak ada. Kalau pertanyaan itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali menanyakan itu. Kenapa para sahabat yang sudah selesai, sudah paripurna, sudah sempurna, sudah lengkap, diutak-utik belakangan. Kenapa? Ya, udah ikuti saja apa kata Al-Quran, apa kata hadis. Bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Selesai. Ya. Wahadha huwa manhajus salafis salih. Inilah manhaj salafun salih. Minas sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim. 3 generasi. 3 generasi yang disebut dengan kebaikan, dipuji oleh Nabi. Khairun nas, khairul qurun, qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi kaum muslimin ini adalah yang sezaman denganku. Siapa? Nah, sahabat. Kemudian yang menyusul sahabat. Siapa? Tabi'in. Kemudian yang menyusul tabi'in. Siapa? Atba'ut tabi'in. 3. Nabi tidak menyebut yang keempat, kelima. Tidak. Cuman 3 itu. Dan yang 3 itu pun
perlu dibedakan antara yang pertama dengan yang kedua dan tiga. Perlu dibedakan. Kenapa? Ketika para sahabat sepakat terhadap sesuatu, padahal sesuatu ini belum pernah terjadi di zaman Nabi, seperti berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, seperti mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, membakar 6 huruf Al-Quran, 6 dialek Al-Quran, disisakan satu. Ini kan belum pernah ada di zaman Nabi SAW. Tetapi kita para ulama meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan dengan berjamaah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, itu sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena para sahabat sepakat. Tidak ada satupun sahabat yang tidak sepakat. Oh, nggak benar dong. Kalau berjamaah salat tarawih setiap malam, jangan tiap malam. Kan Nabi nggak pernah tiap malam. Nggak ada satupun sahabat yang mengucapkan kalimat ini, tidak ada. Jangan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nggak ada satupun sahabat yang mengucapkan kalimat itu. Artinya para sahabat sepakat. Berbeda dengan azan Jumat 2 kali. Adakah seorang sahabat yang mengatakan itu tidak benar? Ada nggak? Ada. Berarti azan Jumat 2 kali bukan ijma' sahabat. Bukan kesepakatan sahabat. Berarti tidak bisa dikatakan pasti benar. Enggak. Bisa benar, bisa salah. Ya. Yang pasti benar adalah jika para sahabat bersepakat. Adapun tabi'in, tidak. Sulit kita cari contohnya. Ya. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat, tapi tabi'in sepakat melakukannya. Sulit sekali kita cari contohnya. Ya. Sepertinya tidak ada. Apalagi atba'ut tabi'in. Gitu. Berarti perlu dibedakan. Bahwa 3 generasi ini yang terbaik, yang termulia, betul sekali. Tapi ada perbedaan antara sahabat dengan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian, adakah sahabat yang masuk aliran sesat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang masuk Khawarij atau Rafidah atau Qadariyah. Ketika 3 firqah ini muncul, kan para sahabat belum habis. Masih ada sahabat. Adakah sahabat yang terkena syubhat lalu ikut-ikutan Khawarij atau Rafidah atau Qadariyah? Tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang terkena syubhat. Ya. Tabi'in? Ada. Ya. Maka ada kalimat, ada terusan, walladzina taba'uhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan kebenaran. Kalau tidak mengikuti mereka dengan kebenaran, tidak masuk di sini. Ya. Kan ta'arif sahabat dulu ya. Muslim bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Sahabat kan? Nah, ta'arif tabi'in, Muslim bertemu dengan sahabat dan mati dalam keadaan Muslim. Nah, adakah seorang Muslim bertemu dengan sahabat, mati dalam keadaan Muslim, tidak kafir, tapi terkena syubhat? Adakah? Ada. Khawarij itu. Ada kan? Berarti ada perbedaan antara sahabat dengan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sahabat, sekali lagi, tidak ada satupun yang terkena syubhat. Ya. Masuk aliran sesat, tidak ada. Bukan salah dalam beragama, keliru. Salah dalam beragama, ada. Tapi tidak menjadi syubhat. Tidak menjadi syubhat yang dibela
dan diteruskan generasi berikutnya untuk dibela. Itu bedanya. Ya. Kalau tidak salah pernah kita bahas di majelis ini, ada 3 yang tidak ada pada diri sahabat. 3 keburukan yang tidak ada satupun sahabat yang terkena 3 keburukan itu. 1, syirik. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. Ya. 2. Yang kedua, bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah, artinya melakukan sesuatu subhat dalam agama, terus dibawa mati. Bukan kesalahan, lalu dibetulkan, bukan. Ya. Kalau itu ada, ya. Kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu, kesalahan Aisyah dalam masalah sutra salat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Mas'ud dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan tidak kemudian dibela, lalu diwariskan menjadi syubhat, bahkan menjadi firqah, tidak. Ya. Jadi syirik, bid'ah. Satu lagi, yang tidak ada pada diri sahabat, meninggalkan kewajiban. Tidak sholat misalnya, nggak ada. Satupun sahabat yang tidak sholat, sekalipun. Ya. Tidak puasa Ramadan, tidak bayar zakat, tidak haji padahal mampu, tidak ada. Maka cerita tentang Sa'labah, sahih apa dhaif? Cerita tentang Sa'labah, antum tahu siapa Sa'labah ya? Sahabat Sa'labah Al-Qamah, ini 2 cerita tentang sahabat yang dua-duanya adalah dhaif. Tidak ada kisah itu sebenarnya. Dhaif. Dhaif dianggap tidak ada. Sa'labah tidak mau bayar zakat kan? Tadinya miskin ya, minta didoakan oleh Nabi supaya kaya raya, akhirnya menjadi kaya raya dan tidak mau membayar zakat dan seterusnya, panjang kisahnya. Kisah ini tidak benar. Sama dengan Al-Qamah yang menjelang kematiannya akan dibakar oleh Nabi SAW karena sulit, nggak mati-mati. Dan katanya Al-Qamah ini sangat durhaka kepada ibunya atau mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan ibunya. Sekali lagi kisah ini tidak ada. Tidak sahih dari Nabi, dari para sahabat. Itu saja. Ya. Adapun berbuat maksiat, adakah sahabat yang berbuat maksiat? Ada. Ada sahabat yang berzina? Ada, Ma'iz. Lalu dirajam itu kan. Kemudian perempuan dari Juhainah yang hamil hasil zina, ya, yang minum khamar lalu dicambuk oleh Umar, ada. Tapi yaitu tadi bisa dihitung dengan jari kita, bahkan 1 jari kita, 1 jari tangan kita, ya. Tidak seperti kaum muslimin hari ini. Kaum muslimin hari ini yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi bisa dihitung pakai jari, ya. Pakai kalkulator aja susah barangkali ya. Saking banyaknya. Kalau sahabat bisa dihitung dengan jari 1 tangan kita. Ya mungkin 2 atau 3. Dan tidak pernah terulang. Untuk kedua kalinya, apalagi ketiga kalinya. Sekali doang. Habis itu bertaubat, direjam, dikisas, dihukum, lalu diampuni oleh Allah. Dan disolati oleh Nabi. Perempuan Juhainah itu disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar enggak habis pikir. Ya Rasul, engkau solati dia. Waqad zana. Padahal dia telah berzina. Dijawab oleh Nabi, Allah telah terima taubatnya wanita ini. Seandainya tobatnya ini dibagi ke 70 penduduk Madinah, cukup. Kayak apa? Dan 70 penduduk Madinah itu siapa? Ya tentu para sahabat kan? Mencukupi. Inilah para sahabat.
Kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal wajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dan harus tahu ilah itu apa. Kalau diartikan dengan Tuhan, saya kira tidak ada seorang muslim pun di negeri kita ini yang tidak mengamalkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat ini tidak ada yang menyangkal seorang muslim pun. Gitu. Yang jadi masalah mereka tidak tahu Tuhan itu apa, ilah itu apa. Ya. Menurut Bapak, adakah Tuhan selain Allah? Oh, enggak ada. Enggak ada. Tuhan itu ya cuma satu, Allah. Jadi keris Bapak ini bukan Tuhan. Bukan. Keris saya ini bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan Pak ya? Bukan. Tuhan itu cuma satu, Allah. Tapi keris Bapak ini bisa menurunkan hujan. Bisa. Bisa. Keris saya bisa menurunkan hujan. Keris saya bisa menyembuhkan penyakit. Keris saya bisa menghindarkan saya dari berbagai mara bahaya. Orang-orang terkena peluru, kalau saya bawa keris ini, nggak bakalan kena. Tapi bukan Tuhan, Pak. Bukan. Tuhan ya Allah satu-satunya. Nah, ini dia. Sama dengan Bapak tadi makan sate. Enggak. Makan apa? Makan daging, ditusuk-tusuk, ya, terus dibakar. Terus saya makan, bukan sate, bukan. Kira-kira begitu dah, ya. Jadi dia nggak tahu Tuhan itu apa. Ya. Kalau si Bapak ini jujur, tentu dia harus mengatakan, keris ini Tuhan, selain Allah, Allah juga Tuhan, keris juga Tuhan. Si Bapak ini nggak mungkin yang bisa menurunkan hujan itu keris saya, Allah nggak bisa, nggak mungkin, nggak mungkin. Yang bisa menyembuhkan penyakit saya ini keris saya, bukan Allah, nggak mungkin, nggak mungkin. Abu Jahal, Abu Lahab nggak seperti itu, nggak mungkin lah. Yang mereka yakini Allah bisa menurunkan hujan, keris saya juga bisa menurunkan hujan. Allah bisa menyembuhkan penyakit saya, keris saya juga bisa. Allah bisa menghindarkan saya dari mara bahaya. Keris saya juga bisa. Ini hakikat. Ini hakikat. Ini hakikat syirik. Ya. Syirik kan. Syirik. Sekutu. Bersekutu antara Allah dengan keris tadi. Antara keris dengan Allah bersekutu untuk menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, menghindarkan diri dari mara bahaya. Menyekutukan Allah maksudnya itu. Bukan anti Allah, menolak Allah. Ya. Jadi maksud syirik itu seperti itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kalau yakin bahwa beliau utusan Allah, jangan sholat, jangan wudu, jangan qomat, jangan puasa, jangan tawaf, jangan sa'i yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya beliau utusan Allah satu-satunya. Kok berani mencium Hajar Aswad padahal tanpa tawaf. Sementara Nabi belum pernah mencontohkan tidak tawaf tapi mencium Hajar Aswad. Belum pernah dicontohkan, dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak tawaf tapi mencium Hajar Aswad. Ini jelas bid'ah. Nabi, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya mencium Hajar Aswad itu di tengah-tengah, di sela-sela tawaf. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah kan melewati Hajar Aswad tuh.
Cium kalau bisa. Kalau tidak bisa, Nabi tidak memaksakan diri, mungkin berdesakan, ya kan? Beliau sentuh dengan tangan beliau Hajar Aswad atau dengan sesuatu, lalu dicium. Kalau tidak bisa juga karena terlalu jauh, maka cukup dengan isyarat telapak tangan tanpa dicium. Ini petunjuk Nabi SAW. Kalau kita mengakui bahwa beliau utusan Allah satu-satunya, ikuti petunjuk beliau. Jangan pernah mencium Hajar Aswad tanpa tawaf. Nah, itu yang sebagian saudara-saudara kita tidak paham. Masuk Masjidil Haram, mau sholat subuh misalnya, datang ke pagian, lihat di sekitar Ka'bah agak sepi. Langsung menuju Hajar Aswad, langsung dicium. Ini bid'ah. Bid'atun dalalah, kullu dalalatin finnar. Tidak syak lagi. Ya. Termasuk sekali berangkat di Mekah, 6 hari atau 5 hari di Mekah, umrohnya 3 kali, 4 kali. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sekali berangkat ke Mekah, 6 hari, seminggu, 8 hari, bahkan 10 hari, Nabi dan para sahabat umrah cukup sekali. Itu kalau kita mau mengakui bahwa wa anna Muhammadan Rasulullah. Ayyakuna aslu qasdihi, bahwa niat asalnya dari kalimat ini adalah tauhidallahi bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, bukan dalam rububiyah. Berarti tauhid apa? Rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah, nama lainnya tauhid ibadah. Dari atas ke bawah, apa dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah, apa dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Yang dari atas ke bawah itu tauhid rububiyah. Dari Allah ke hamba-hambanya. Apa? Menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghancurkan, dan seterusnya. Dari atas ke bawah, dari Allah kepada makhluknya. Ini tauhid rububiyah yang Abu Jahal, Abu Lahab pun paham. Benar. Lulus. Al-Quran menjadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, maksudnya Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya kafir Quraisy, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang memberikan rezeki, pasti Abu Jahal, Abu Lahab akan menjawab, Allah. Bukan Lata, Uzza, Hubal, Manat, bukan. Abu Jahal, Abu Lahab yakin seyakin-yakinnya. Lata, Uzza, Hubal, Manat nggak bisa memberi makan, nggak bisa memberikan rezeki, nggak bisa menurunkan hujan. Tauhid Abu Jahal, Abu Lahab benar, tapi sekedar rububiyah, dari atas ke bawah. Adapun yang dari bawah ke atas, tauhid apa tadi? Uluhiyah atau ibadah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak benar. Disitulah kenapa Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Karena tauhid, tiga-tiganya harus benar. Tidak boleh cukup salah satu. Ya. Apa dari bawah ke atas? Dari kita semua kepada Allah, apa? Menyembah, berdoa, berharap, mencintai, cinta karena ibadah ya. Cinta ibadah. Cinta itu bisa ubudiyah, bisa tabi'iyah, ya.
laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, atau kita menyukai anak-anak, ini tabi'iyah. Bisa juga cinta karena penghormatan, kita mencintai guru kita, kita mencintai orang tua kita. Nah, ada cinta karena ibadah. Nah, cinta karena ibadah tidak boleh, haram, kecuali kepada Allah saja. Ya. Antum pernah dengar? Ada orang sholat di masjid biasa saja, sholat di rumah biasa saja. Begitu sholat di atas kuburan wali, nangis dia, gemeter, merinding. Itu cinta ubudiyah. Kan nggak mungkin tabi'iyah. Kuburan apa sih? Kuburan kan seperti itu. Bukan tempat yang indah. Kok bisa-bisanya? Itu. Ini syirik di sini. Dari cinta saja dia sudah syirik. Ada sesuatu. Ya, iblis mentalbis dia. Pulang, ada rasa kangen pengen ke sana. Ya. Begitu udah deket sana, ada sesuatu, padahal cuma kuburan. Ya. Kalau kuburan mendatangkan berkah, kalau betul kuburan itu ada keberkahan, tentu Nabi akan ajak para sahabat ke kuburan Hamzah misalnya, yang telah mendahului beliau, atau Khadijah misalnya. Atau kuburan para Nabi, para Rasul tidak disembunyikan. Tidak ada kuburan para Nabi, para Rasul yang ketahuan. Tidak ada. Yang mengatakan ada, dusta dia. Ya. Satu-satunya Nabi yang kuburannya ketahuan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Selain beliau tidak ada. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, sampai Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat ya. Tidak ketahuan kuburannya di mana. Kalau kuburan betul-betul membawa berkah, tentu Allah akan kasih tahu kepada Nabi SAW di kuburan Nabi Adam, di kuburan Nabi Ibrahim, di kuburan Nabi Musa. Tidak. Ya. Maka tidak ada keberkahan di dalam kuburan. Keberkahan ada di mana? Di masjid, baca Al-Quran, di rumah, dan seterusnya. Masuk waktu? Belum ya? Iya, kita lanjutkan sedikit. Wa ta'ata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selain mentauhidkan Allah dengan tauhid ibadah tadi, dalam menyembah Allah jangan pernah keluar dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda sedikit saja, menambah, maka itu sebuah kebatilan. Kalau kurang, masih memungkinkan. Kurang dari Nabi, masih memungkinkan. Lebih dari Nabi, tidak mungkin. Kalau lebih dari Nabi boleh, tentu tidak boleh disalahkan. Orang yang salat subuh 3 rakaat, salat duhur 5 rakaat, puasa Ramadan 40 hari, jangan disalahkan. Kalau lebih dari Nabi itu boleh. Ya. Yang benar tidak boleh. Maka seperti tadi, kalau Nabi mencium Hajar Aswad di sela-sela tawaf, maka tidak boleh di luar tawaf. Kalau Nabi mencium Hajar Aswad tidak ada bunyi kecupan, maka haram kita menambah bunyi kecupan. Itu termasuk bid'ah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.